Ya, shalom semua. Ini merupakan konten ketiga dari His Grace Church, yaitu obrolan orang yang dewasa. Di mana konten ini berisi tentang penjelasan topik-topik dunia pernikahan Kristen tentunya. Yang nantinya kita akan bahas tentang masalah-masalah tentang suami istri, hubungan anak dan orang tua, dan terlebih kebanyakan pasti kita akan temui beberapa masalah-masalah yang ada dalam pernikahan Kristen. Dan untuk saat ini saya akan ngobrol bersama Pastor Merol tentang strong marriage relationship. Apa kabar, Pak? Ya, puji Tuhan, luar biasa, Marcel. Nah, ini kan sudah di program ketiga His Grace. Jadi tema yang kita bahas ini kan strong marriage relationship. Jadi ini ada beberapa pertanyaan sih, Pak, yang saya mau tanyakan ke Pak Merol. Yang pertanyaan pertama ini, Pak. Kira-kira menurut Pak Merol itu apa sih keunikan dari sebuah pernikahan Kristen? Pernikahan Kristen ini sebenarnya sama juga dengan pernikahan yang lain. Ada upacaranya, ada seremoninya, ada tata caranya. Tetapi memang di pernikahan Kristen ada sesuatu yang unik, yang memang harus diketahui oleh mereka yang belum menikah maupun mereka yang sekarang ini sudah menikah. Nah, pertanyaannya, apa yang unik itu sebenarnya? Kalau kita melihat yang unik dari pernikahan Kristen itu adalah proses pada saat sebenarnya pemberkatan nikah. Biasanya kalau misalnya pasangan laki-laki dan perempuan akan menikah, ditanya apa yang menjadi dasar kalian untuk menikah. Nah, mereka akan mengatakan bahwa karena kami saling mencintai. Ya, itu biasa seperti itu. Tetapi harus diingat bahwa dasar pernikahan ketika mereka sudah diberkati dalam pernikahan yang kudus bukan lagi dasar karena cinta. Tetapi dasar pernikahan ketika diberkati dan dipersatukan itu dasarnya adalah Allah. Jadi dasar ketika mereka diberkati itu bukan lagi cinta, tetapi dasarnya adalah Allah. Karena firman Tuhan berkata dalam Matius 19 ayat 5 dan 6. Nah, kalau kita baca di sini, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Jadi keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua. Mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan oleh manusia. Nah, keunikan dari pernikahan Kristen ini adalah Allah yang mempersatukan. Itulah uniknya. Maksudnya bukan manusia yang mempersatukan, tetapi Allah. Mungkin dasar pertama ketika mereka mau masuk pada jenjang pernikahan adalah mereka saling mencintai, tetapi itu pada masa pacaran. Nah, penekanan pada saat mereka diberkati dalam pernikahan yang kudus, mereka harus tahu bahwa Allah lah yang mempersatukan mereka, bukan lagi cinta mereka. Ya, karena ini penting. Karena ingat, di sini firman Tuhan berkata Allah yang mempersatukan mereka. Allah yang memberkati mereka. Jadi bukan manusia yang mempersatukan mereka, bukan orang tua mereka yang mempersatukan mereka. Bahkan bukan pengadilan, hakim pengadilan yang mempersatukan mereka. Bahkan bukan mereka berdua sebenarnya yang membuat mereka menjadi satu, tetapi Allah yang mempersatukan mereka. Kepada kehendak Allah. Kehendak Allah. Nah, ini harus dipahami. Sehingga kalau bertitik tolak dari itu, maka tidak ada manusia satupun yang bisa menyebabkan mereka bisa berpisah atau bercerai. Karena Allah yang mempersatukan, maka orang tua tidak bisa menceraikan mereka. Karena bukan orang tua yang mempersatukan. Bahkan hakim di pengadilan pun itu tidak bisa menceraikan mereka karena bukan hakim itu yang mempersatukan mereka. Sebenarnya artinya seperti itu. Iya. Bahkan kedua pihak mereka sebagai suami istri itu tidak bisa menganggap kita ingin bercerai.
Karena sudah bukan lagi mereka yang mempersatukan mereka, tetapi siapa? Tuhan. Nah, artinya kalau Tuhan yang mempersatukan, berarti cuma Tuhan yang bisa menceraikan mereka. Dan kalau Tuhan yang menceraikan, cuma satu alasannya, yaitu mati. Jadi hanya maut yang bisa memisahkan mereka. Nah, konsep ini yang harus dipahami. Nah, perjanjian yang paling kuat itu adalah perjanjian dalam pernikahan, karena Allah yang mempersatukan. Maksudnya begini, mereka dipersatukan oleh Allah menjadi satu daging. Satu daging itu berarti saling memiliki. Di situ ada konsep saling memiliki karena jadi satu daging. Bagaimana konsep saling memiliki itu? Kalau kita lihat dalam 1 Korintus 7 ayat 4, di situ firman Tuhan berkata begini. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Artinya, pemilik yang berhak terhadap tubuh pasangannya itu adalah pasangannya sendiri. Jadi, yang berhak terhadap tubuh saya itu adalah istri saya. Yang berhak terhadap tubuh istri saya adalah saya. Nah, ini harus dipahami. Sehingga, kalau kita ingin melakukan sesuatu terhadap yang bukan milik kita, maka kita harus minta izin kepada si pemiliknya. Intinya saya ingin katakan, hai istri, tubuhmu itu bukan kepunyaanmu, tetapi tubuhmu adalah kepunyaan suamimu. Hai suami, tubuhmu adalah kepunyaan istrimu, bukan kepunyaanmu. Nah, ini harus dipahami. Idealnya kita harus menanyakan kepada pasangan kita apa yang harus kita lakukan terhadap tubuh kita. Kamu tidak berhak terhadap memberikan tubuhmu kepada orang lain. Tidak berhak sama sekali. Yang berhak siapa? Pasanganmu. Dia yang berhak sepenuhnya terhadap tubuhmu. Sehingga kalau konsep seperti ini, maka kita akan terhindar yang namanya perselingkuhan. Nah, inilah uniknya kehidupan pernikahan Kristen. Karena memang sudah jadi satu sih, jadi Pak. satu. Dan disatukan juga oleh Allah sendiri. Nah, itu yang kayaknya kalau dengar itu unik. Kalau misalnya orang awam kan pasti dengar kok bukan manusia tapi Allah begitu. Kayak sesuatu yang tidak kelihatan yang menyatukan mereka. Ya. Kalau misalnya dasar percintaan atau mereka menikah itu bisa berakibat nantinya kalau cinta itu sudah memudar menjadi alasan dia untuk bercerai. Gitu. Nah, tadi kita sudah mendengar jawaban dari Pak Merol bagaimana keunikan dalam suatu pernikahan. Nah, yang saya dapat sih memang unik sih kalau misalnya kita dengar bahwa pernikahan ini memang disatukan oleh Allah. Sekalipun ketika sudah menikah ataupun sebelum menikah, yang pasangan ini memang saling suka menyukai begitu. Jadi dari pertama memang mereka pandangan pertama atau mungkin, tapi ujung-ujungnya mereka disatukan oleh Allah. Jadi satu hal yang unik dan mengajarkan juga bagi setiap pasangan-pasangan atau dalam pernikahan untuk tetap menghargai apa yang sudah disatukan oleh Allah begitu. Nah, yang menjadi pertanyaan kedua, ini kan sering banyak kita temui, Pak, suami itu sulit untuk mengasihi istri. Nah, di sini juga ada kata kasih. Kira-kira kenapa sih, Pak, ada hal-hal yang membuat suami itu sulit untuk mengasihi pasangan atau istrinya? Iya. Padahal pada saat ditanya mau menikah, biasanya mereka mengatakan bahwa alasannya dasarnya adalah karena mereka saling mengasihi, saling mencintai. Nah, tetapi itulah seringkali cinta yang menjadi dasar itu adalah cinta eros sebenarnya. Nah, cinta eros kan itu bisa berubah tergantung fisik seseorang. Nah, suami itu dia harus belajar sebenarnya bagaimana caranya mengasihi istri. Dan sebenarnya konsep mengasihi istri itu seperti Kristus mengasihi jemaat. Jadi cara belajar kita adalah kembali kepada firman. Nah, kalau bicara mengasihi kan itu lawannya adalah tidak mengasihi berarti. Kalau tidak mengasihi itu berarti identik dengan membenci sebenarnya.
Nah, sebenarnya apakah suami itu ketika dia tidak mengasihi atau membenci istrinya, itu di firman Tuhan bicara seperti apa? Mari kita lihat di dalam Efesus 5 ayat 25. Efesus 5 ayat 25 firman Tuhan berkata seperti ini. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jadi ini dasar ketika suami akan menyatakan kasihnya kepada istri, dia harus mengetahui dulu bahwa Kristus itu sangat mengasihi jemaat. Nah, kalau dasar ini dia ketahui, maka dia memiliki pola untuk bagaimana mengasihi istrinya. Nah, di ayat 28 sampai 31 berkata begini, demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Bayangkan, cara suami mengasihi istrinya itu sama seperti dia mengasihi tubuhnya sendiri. Di sini firman Tuhan bilang begini, siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Jadi tidak mungkin saya membenci tubuh saya sendiri. Saya pasti akan berusaha untuk merawat, memelihara, mengasihi tubuh saya. Nah, demikian pun apa yang harus saya lakukan kepada istri saya. Karena kan firman Tuhan bilang tadi, suami istri itu sudah menjadi satu daging. Jadi ketika saya mengasihi tubuh saya, sebenarnya saya sedang mengasihi istri saya. Kalau saya mengasihi istri saya, maka saya sedang mengasihi tubuh saya sendiri. Kalau saya membenci istri saya atau tidak mengasihi dia, itu berarti saya sedang membenci tubuh saya sendiri atau tidak mengasihi tubuh saya sendiri. Nah, konsep ini yang harus dipahami oleh setiap suami, bahwa mengasihi istri itu sama dengan dia mengasihi tubuhnya sendiri. Bahkan di Efesus 5 ayat 33, kalau kita baca, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri. Ditekankan lagi di situ. Jadi luar biasa kebenaran firman Tuhan ini, karena menjadi seorang suami kan itu dia sebagai kepala, sebagai pemimpin di dalam rumah tangga. Sebagai seorang pemimpin itu ada waktunya dia ada di depan untuk memberikan penunjuk, mengambil keputusan. Tetapi ada waktunya juga dia ada di samping untuk membantu, menolong. Ada waktunya juga dia ada di belakang untuk mendorong dan memotivasi. Nah, tanggung jawab ini yang harus dimiliki oleh seorang suami, sama seperti apa yang Yesus lakukan. Begitu juga yang harus dilakukan oleh seorang suami. Yesus rela berkorban bagi jemaatnya. Tanda kasihnya kepada jemaat. Demikian pun suami itu. Caranya dia menunjukkan kasih kepada istri adalah dia harus berkorban bagi istrinya. Saya kira seperti itu. Mengasihi istri berarti yang tadi saya tangkap juga, bahaya dong kalau misalnya pengertiannya kan kalau misalnya ketika suami mengasihi istri, otomatis Pak dia juga mengasihi tubuhnya sendiri kan. Ya. Kan itu firman Tuhan jelas. Betul. Firman Tuhan jelas mengatakan seperti itu. Jadi otomatis ketika seorang suami membenci atau tidak mengasihi istrinya, ya berarti dia tidak mengasihi tubuhnya sendiri. Ya. Nah, berarti dia tidak bisa menjaga dirinya sendiri juga. Gitu. Nah, tadi kan kita sudah bahas bagaimana suami ke istri, begitu. Ya. Nah, sekarang ada pertanyaan yang berlawanan sih Pak. Istri kepada suami. Nah, ini sebenarnya paling banyak ditemui gitu. Kenapa istri sulit sekali untuk tunduk kepada suami? Ya. Memang kalau istri kalau mau dilihat tidak bisa tunduk kepada suami itu ada dua alasan sebenarnya. Alasan pertama adalah dari suami. Dan alasan kedua adalah dari istri. Nah, iya, dari dirinya sendiri. Alasan dari suami itu, kenapa istri itu tidak bisa tunduk? Karena di firman Tuhan sebenarnya mengatakan di Efesus 5 ayat 22, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Nah, di sini menyatakan bahwa suami adalah kepala istri atau sebagai pemimpin.
Kenapa istri tidak bisa tunduk? Bisa saja karena suami itu tidak mengambil peran sebagai seorang pemimpin, menjadi kepala di dalam rumah tangga. Artinya tidak bertanggung jawab. Malah ada yang istri yang mengambil peran itu, bertanggung jawab sepenuhnya, misalnya dalam pemenuhan ekonomi keluarga. Kalau hal seperti ini yang terjadi, maka istri tidak akan menghormati suami. Kayak Meremehkan. Nah, itu yang terjadi kalau kita lihat. Tetapi di sini di firman Tuhan ini, kalau kita lihat di Efesus 5 ayat 33, istri tidak merasa dikasihi suaminya seperti suaminya mengasihi dirinya sendiri. Nah, itu yang menyebabkan terjadi istri itu seakan-akan tidak mau tunduk. Karena sebenarnya kalau kita mengasihi orang lain, orang itu biasanya akan respect terhadap kita. Kalau seorang suami itu dia menyatakan kasihnya kepada istrinya, istrinya pasti akan respect, menghormati dia dan akan tunduk kepadanya. Itulah sebabnya firman Tuhan ini harus menjadi dasar. Di sini kan dikatakan di Efesus 5 ayat 22, hai istri tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Tidak bisa seorang istri itu dia akan tunduk kepada suaminya kalau dia belum mengetahui cara dia tunduk kepada Tuhan seperti apa. Mungkin dia akan mengatakan bahwa saya taat kepada Tuhan, saya menghormati Tuhan, saya menghargai Tuhan. Tetapi kalau kepada suaminya saja dia tidak bisa tunduk dan taat dan hormat, bagaimana dia berani untuk mengatakan bahwa dia taat dan tunduk hormat kepada Tuhan? Tuhan saja, manusia saja yang kelihatan, suaminya yang setiap hari dengan dia tidak bisa tunduk, apalagi dia berani mengatakan bahwa dia tunduk dan taat kepada Tuhan. Nah, itu mungkin kayaknya bohong kalau orang seperti itu. Ya. Nah, terus di firman Tuhan ini kan dikatakan bahwa istri itu sulit tunduk kepada suami. Kalau kita lihat sebenarnya tunduk itu dalam bahasa Yunaninya adalah hupotasso, ya, yang berarti tunduk, berarti juga patuh dan taat. Nah, itu seorang istri kalau dia mengatakan dia taat kepada Tuhan, maka dia akan otomatis taat dan tunduk juga kepada suaminya. Karena apa yang dia terima dari Tuhan, itu juga pasti akan dia lakukan kepada orang lain, terutama kepada suaminya. Mungkin ada yang berkata seperti ini, Pak, bagaimana saya bisa tunduk kalau misalnya suami saya itu kasar, atau perlakuannya terhadap saya itu seakan-akan tidak manusiawi. Nah, dalam kondisi seperti itu, kita kembali kepada firman yang ada dalam 1 Petrus 3 ayat 1-4, firman Tuhan berkata begini, demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan selenya hidup istri mereka itu, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah, tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi, dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram yang sangat berharga di mata Allah. Intinya bahwa setiap istri ketika dia sudah lahir baru, memiliki buah roh di dalam kehidupannya, maka sebenarnya kehidupan suaminya yang mungkin jauh dari Tuhan atau memiliki sifat yang tidak berkenan kepada Tuhan, kasar dan suka menyakiti istrinya, pasti akan berubah. Di sini firman Tuhan bilang bukan dengan perkataan tetapi dengan kelakuan istrinya yang ditunjukkan setiap hari. Nah, itu suaminya pasti akan berubah. Jadi penundukan itu juga harus dilihat bahwa istri yang harus melakukan itu karena memang benar-benar dia telah lahir baru di hadapan Tuhan. Nah, penundukan itu cuma bisa terjadi kalau dia tahu konsep bahwa sama seperti dia tunduk, taat kepada Tuhan, dia juga pasti harus tunduk dan taat kepada suaminya. Jadi memang Pak, kalau dari saya tangkap juga sebenarnya
untuk kenapa susahnya istri tunduk kepada suami, memang ada hal-hal yang menjadi pemicu sih Pak. Dan rata-rata sih memang dari suami sih kebanyakan. Nah, makanya istri-istri memang ditemui banyak yang sulit tunduk kepada suaminya. Tapi ya mau bagaimana, firman Tuhan katakan bahwa istri itu harus belajar juga taat, karena dasar dari segala sesuatu kan ketaatan kepada Tuhan. Sampai dia bisa tunduk juga kepada suami. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak. Nah, yang pertama saya mau tanya dulu, kira-kira pernikahan Pak Mero itu sudah berapa lama Pak? Saya tahun ini 20 tahun. 20 tahun. Nah, kira-kira nih Pak, atau maksudnya mungkin dari viewers juga mau tahu kunci untuk langgengnya pernikahannya itu sampai udah 20 tahun itu seperti apa? Karena di Alkitab juga kan pasti disinggung ada janji berkat dari Tuhan untuk keluarga khususnya dalam pernikahan. Nah, itu bagaimana Pak? Ya, kita berharap bahwa hubungan suami istri atau keluarga kita itu bisa umur panjang lah, bisa langgeng. Nah, kalau kita kembali ke kehidupan kita sebagai pribadi, kalau saya ingin umur panjang, maka saya harus hidup sehat. Kehidupan saya harus sehat supaya saya bisa umur panjang. Nah, begitu juga dalam kehidupan suami istri atau keluarga. Kalau mau ingin sehat, mau ingin langgeng, mau ingin panjang, maka keluarga itu harus sehat. Artinya kita harus memasukkan makanan yang memang sehat di dalam keluarga kita. Kalau tubuh saya ingin sehat, saya harus isi dengan nutrisi atau makanan yang sehat supaya tubuh saya sehat. Ya, begitu juga dalam rumah tangga. Saya harus bisa memastikan bahwa sesuatu yang benar yang harus masuk dalam keluarga. Dunia memberikan informasi yang sebenarnya lebih banyak informasi yang diberikan dunia itu informasi yang tidak benar. Dan banyak orang mengisi informasi keluarganya itu dengan informasi yang tidak benar itu. Nah, kita harus mengisi keluarga kita dengan apa? Dengan firman sebenarnya, untuk membuat kita langgeng. Dasar kita untuk hidup suami istri dan keluarga itu supaya bisa seterusnya selama-lamanya sampai kekal, itu adalah kembali kepada firman. Nah, peran di dalam firman itu yang harus kita lakukan, seperti yang kita bicarakan tadi, bagaimana peran suami seperti apa, bagaimana peran istri seperti apa. Nah, itu harus kita lakukan. Dan memang sebagai manusia, ya seringkali kita lalai, gagal. Tetapi harus diingat, iblis juga yang berusaha kita keluarga itu untuk kalau bisa ada perceraian di dalam keluarga. Nah, kita harus selalu minta kepada Tuhan untuk selalu menjaga keluarga kita. Kita harus berdoa senantiasa untuk menjaga keluarga kita. Suami istri harus berusaha berdoa sama-sama lah di dalam persekutuan misalnya, untuk supaya hal-hal yang ada di firman itu bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai suami istri. Nah, tentunya kalau misalnya kita yakini bersama bahwa Tuhan yang memberkati keluarga kita seperti yang kita bicarakan tadi di awal, karena Tuhan kan yang memberkati dan mempersatukan suami istri. Nah, pasti ada berkat di situ. Di dalam Matius 19 ayat 5 dan 6 tadi kan kita sudah baca bahwa Allah yang memberkati dan mempersatukan mereka. Sehingga kalau Allah yang membuat keluarga itu, pasti ada berkat. Sebagaimana kalau kita kembali ke kitab Kejadian, bagaimana Allah membentuk keluarga yang pertama yaitu Adam dan Hawa. Sebelum Tuhan Allah menciptakan Adam dan Hawa, Tuhan Allah telah mempersiapkan semuanya sebenarnya. Dia telah mempersiapkan apa yang menjadi kebutuhan manusia pada saat itu, kemudian dia menciptakan Adam dan Hawa. Dan dia berfirman, kalau kita baca dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 28, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi.
Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Nah, Allah memberkati mereka. Ini firman Tuhan bilang Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi, taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Artinya, sebelum Allah berfirman untuk beranak cucu, bertambah banyak, penuhilah bumi dan berkuasa, lebih dulu Allah memberkati. Nah, ini yang harus dipahami, bahwa ketika Allah mempersatukan, Dia pasti memberkati. Dan kita harus percaya itu. Kita harus yakini dan percaya itu. Tuhan ketika mempersatukan laki-laki dan perempuan menjadi suami istri dan membentuk satu keluarga, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan pasti akan bersama-sama dan Tuhan pasti akan menyertai mereka dan memberkati mereka. Kan Tuhan itu adalah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Ulangan 32 ayat 30 di situ berkata bahwa kalau satu orang bisa mengejar 1000 orang dan 2 orang bisa membuat lari 10.000 orang. Wah, betapa luar biasanya. Artinya kalau lebih berbahagia kalau misalnya kita bisa ada berpasangan. Penelitian membuktikan bahwa seorang yang menikah itu umurnya lebih panjang, Marcel. Ya. Kalau misalnya menikah ternyata lebih panjang. Karena kalau misalnya ada masalah dia bisa curhat. Ada orang yang saling menguatkan. Dapat kebahagiaan. Iya. Karena memang kebahagiaan itu kan membuat orang umur panjang. Hati yang gembira itu ya obat. Faktor sehat itu kebahagiaan. Betul. Nah, itu yang dicari orang kan selama ini. Artinya lebih baik menikah. Dan itu akan membuat orang umur panjang. Itu sih hasil penelitian. Bahkan di Mazmur 133 ayat 1-3 firman Tuhan berkata begini. Nyanyian Syiar Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ini gambaran keluarga. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kehidupan rumah tangga yang rukun, yang diberkati. Nah, firman Tuhan berkata, Tuhan memerintahkan berkat ke keluarga itu. Untuk kehidupan sampai selama-lamanya. Jadi, saya ingin sampaikan bahwa ketika laki-laki dan perempuan telah diberkati, dipersatukan oleh Allah dalam satu pernikahan yang kudus, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan selalu bersama-sama dengan mereka. Dan Tuhan akan memberkati mereka. Kalaupun misalnya ada masalah, ada persoalan, datanglah kepada Tuhan. Pernikahan itu bukan untuk menyamakan. Tidak untuk membuat sama. Ya, tetapi pernikahan itu adalah saling melengkapi satu dengan yang lain. Kalau ada kekurangan di satu pihak, pihak lain yang akan melengkapi. Maka di situ akan sesuatu yang membuat kita merasa berbahagia, ada kedamaian. Itu berkat yang luar biasa sebenarnya. Jadi intinya memang sebenarnya di dalam dunia pernikahan untuk mencapai sebuah pernikahan yang benar-benar kuat di dalam Tuhan itu memang harus mengikuti polanya Tuhan. Ya. Karena kan kita sudah bahas dari pertama keunikan apa itu pernikahan, bagaimana tugas istri kepada suami, begitu juga sebaliknya suami kepada istri sampai kepada hal-hal yang bisa menjadi berkat dalam pernikahan. Memang tentu dalam dunia pernikahan pasti kita temui banyak kerikil-kerikil kecil sih Pak. Nah tentunya bukan berarti kerikil itu menjadi suatu penghalang sebenarnya. Justru kerikil-kerikil yang kita temui di perjalanan keluarga kita dalam dunia pernikahan itu yang justru memotivasi kita untuk semakin lebih sesuai dengan kehendak Tuhan tentunya. Nah dari sini juga kita bisa belajar banyak hal tentang apa yang dijelaskan oleh Pastor Merol.
Dan juga pembelajaran juga bagi saya pribadi sih Pak, karena dunia pernikahan saya masih berjalan 4 bulan, jadi bolehlah saya praktek-praktek sedikit begitu. Nah, program ini justru nanti ke depannya kebanyakan Pastor Merrill yang akan menjelaskan tentang seputaran dunia pernikahan. Jadi bagi setiap Anda juga yang mau bertanya soal masalah-masalah yang Anda temui di keluarga Anda, bisa kirim lewat email gereja kita HGC Church di JKI hisgracechurch@gmail.com, dan juga bisa juga di nomor telepon yang sudah disediakan nanti di deskripsi video ini. Nah, terima kasih Pak sudah banyak ngobrol dengan kita tentang pernikahan, tentang strong marriage relationship. Jadi kita ketemu di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.